Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Matri Muhammad. Kali ini saya berada di rumah pemotongan hewan di Tapos, Depok, Jawa Barat. DPP PKS kembali mengadakan tebar paket kurban sebanyak 1,8 juta untuk kaum duafa dan juga masyarakat membutuhkan. Dan kita akan berbincang dengan Ketua Panitia dari pemotongan hewan kurban DPP PKS yang akan menceritakan sedikit apa yang membedakan dari prosesi pemotongan hewan pada tahun ini dari tahun sebelumnya. Sudah bersama saya yaitu Bapak Ustadz Derismono. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita kembali berbincang nih Pak ya. Setiap tahun saya sudah bertemu dengan Ustadz. Iya. Nah Ustadz, tema tahun ini dari DPP PKS sendiri apa yang membedakan dengan tahun sebelumnya dan apa jumlah juga ya, jumlah dari hewan kurban dan juga paket sembakonya, berapa yang membedakan jumlahnya? Silakan Ustadz. Untuk tahun ini DPP PKS mentargetkan untuk penyebaran paket kurban itu 1,8 juta. Baik. Yang sebelumnya itu 1,5. Baik Ustadz. Ya. Dan dengan mengangkat tema kurban kita bahagiakan rakyat. Harapannya adalah bagaimana paket kurban ini bisa memberikan kebahagiaan dan terutama para kaum duafa ya. Baik. Ya kita tahu bahwa untuk makan makanan yang makan daging dan seterusnya ini tidak bisa setiap hari begitu. Baik, Tapi dengan adanya momentum Idul Kurban ini kita berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan, Baik, Ustadz. yang mana itu juga diperintahkan oleh agama Islam gitu ya. Baik. Dengan adanya paket kurban ini ya memberikan secaca harapan kepada masyarakat bahwa PKS konsisten gitu. Baik. Dari awal ya bahkan setiap tahunnya kita mengadakan paket kurban ini di DPP PKS. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz izin, kalau tahun kemarin berarti 1.500.000 paket sembako. Tahun ini 1,8. Berapa total jumlah sapi yang dibawa ke rumah pemotongan hewan ini untuk dilakukan pemotongan, dan juga jumlah total keseluruhan dari DPP PKS sendiri dilakukan kurban sendiri, Ustadz? Untuk yang dipotong di RPH ini kurang lebih ada 27 sapi kurban. Dan alhamdulillah sebagian sudah dilakukan pemotongan dan bahkan sebagian sudah didistribusikan pada kaum duafa, masyarakat dan juga mudhaf. Dan secara keseluruhan karena kita akan ada 2 kali pemotongan di RPH pada hari ini, itu kurang lebih 27 dan nanti sisanya ya dengan total kurang lebih ada 60 hewan kurban sapi. Dengan adanya 1,8 juta paket kurban ini, bagaimana masyarakat merasakan dampaknya seperti itu. Alhamdulillah, amin. Dan Ustadz, dari rumah pemotongan hewan ini kan dari ada 27 sapi yang akan sudah dilakukan penyembelihan setengahnya. Ini jadi dipaketkan itu sudah akan ditargetkan berapa nih Ustadz? Di RPH sendiri yang akan diberikan atau didistribusikan? Ya, kalau didistribusikan kurang lebih ya antara 4.000 sampai 5.000 paket kurban ya untuk masyarakat ya, dan itu termasuk juga nanti dengan yang besok ya, mudah-mudahan nanti bisa kita distribusikan cepat karena memang daging kurban ini kan nggak bisa lama ya, jadi kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan Baik. Untuk distribusinya sendiri Ustadz, itu dibagikan ke daerah-daerah mana Ustadz? Untuk distribusi yang di RPH dan juga nanti akan dilakukan di DPP PKS? Ya, jadi untuk pendistribusiannya terutama di DPP PKS itu di Jabodetabek untuk yang duafa dan juga para yatim ya, dan aromil. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang ada di sekitar DPP PKS. Dalam hal ini ya masyarakat di Pasar Minggu, ya Bagusan dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah tentu anggota pengurus ya di DPP PKS dan juga seluruh karyawan. Jadi betul-betul kita berupaya bagaimana kebahagiaan juga pada seluruh yang ada di DPP PKS ya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah Ustadz ya. Ustadz, harapan dan doa di Idul Adha tahun ini untuk DPP PKS sendiri seperti apa Ustadz? Silakan disampaikan. Iya, jadi kami memohon doa ya dan juga minta juga supportnya dan juga senantiasa diberikan semangat untuk Partai Keadilan Sejahtera ini yang insya Allah berkompetisi di 2024 insya Allah. Dan tentu tagline PKS ya sebagai partai pembela rakyat, kita berupaya membela hak-hak rakyat, membela orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang duafa, mereka-mereka yang membutuhkan ya, membutuhkan bantuan-bantuan ya berupa bantuan hukum dan lain-lainnya.
dan itu kita upayakan sekali dari DPP PKS ini atau Partai Keadilan Sejahtera bisa meraih ya kemenangan di 2024 nantinya, insya Allah. Amin, insya Allah semoga doa dan harapan dan juga kebahagiaan ini dapat diberikan untuk seluruh masyarakat, doanya juga dapat dikabul, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Saya mohon izin, saya akan mengajak seluruh penonton yang sedang menonton saat ini untuk masuk ke dalam, karena di dalam ada proses pemotongan ya Ustadz ya? Iya, betul. Ya, ada proses pemotongan, jadi dari kurang lebih 27 sapi, kurang lebih setengahnya sudah dilakukan pemotongan, dan saat ini saya akan mengajak seluruh penonton untuk masuk ke dalam untuk menyaksikan bersama-sama Ustadz. Ustadz, terima kasih sekali lagi atas waktunya, sehat selalu, jazakallah khairan. Terima kasih Ustadz. Baik, bisa mengikuti saya, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana prosesi pemotongan hewan kurban dan juga pecacahan daging yang sudah dilakukan oleh DPP PKS di Rumah Pemotongan Hewan Tapos Depok, Jawa Barat. Kita sudah bersama dengan salah satu panitia pemotongan hewan kurban dari DPP PKS, yaitu dengan Bapak Agus. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik. Pak, ini kita lagi di ruangan pemotongan hewan. Bisa jelaskan Pak, ini prosesi pemotongannya seperti apa? Dan juga sudah berapa banyak sapi yang sudah dilakukan pemotongan Pak? Silakan. Yang sudah dipotong ada 11 ekor, masih proses. Jadi prosesnya setelah sapi dari para pekurban kemudian datang ke sini, dimasukin dalam kandang dulu ke sana. Setelah di kandang, nanti diantrikan untuk masuk ke pemotongan. Di belakang sudah antri dan sekarang sapi sudah masuk ke alat probohnya, sehingga tidak perlu tarik-tarik tambang seperti di luar, tapi tinggal masuk, diikat kepalanya, terus nanti tubuhnya dipres, dikasih tekanan. Nah, setelah dikasih tekanan, nanti sudah tinggal pemotongan. Seperti itu. Baik, tapi untuk kesehatan dari sapi-sapi yang diterima oleh DPP PKS sendiri, apakah dilakukan pengecekan Pak, kesehatan untuk sapinya? Jadi pengecekan itu sudah dari kandang. Oh baik. Yang kita terima sudah dalam kondisi sehat. Insya Allah semua sehat Pak ya? Sehat semuanya. Bisa kita saksikan bersama-sama proses pemotongan hewannya. La ilallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oke, jadi setelah sapinya dilakukan penyembelihan, langsung dibawa ke penyesetan sebelah sini Pak ya. Boleh kita sebelah sini Pak ya? Nah, proses pencacahannya ini memang dilakukan semua oleh pegawai RPH semua Pak ya? Profesional berarti? Kita serahkan ke tim RPH supaya juga nanti proses pelepasan daging dari tulang itu tidak rapi. Baik. Kalau yang kita belajar kan bisa suka bentuknya nggak karuan, terus jadi potongannya juga nggak karuan. Baik. Jadi ini karena mereka profesional langsung rapi gitu turunnya daging dari tulang itu. Pak, kita ngobrol sedikit. Bapak kan sendiri memang sebagai pemotong dan juga yang bahkan katanya menunggu ya Pak ya? Menunggu atau juga menghantarkan sapi-sapi itu ke sini Pak. Itu dihantarkan dari hari apa? Terus Bapak juga bagaimana proses pengantarannya? Terus saat dari DPP PKS memberikan kepada RPH sendiri seperti apa prosesnya Pak? Baik, kalau dari kurban ya. Kurban ini kan khusus untuk anggota legislatif kita. Baik. Mereka transfer sejumlah uang. Terus dari panitia membeli kepada penjual atau kepada pedagang. Nah, yang ini kebetulan beli di daerah Subang. Baik. Dari Subang langsung diantar ke sini. Baik. Langsung diantar ke RPH dan RPH supaya tidak terlalu lama. Jadi kita atur pemotongan hari ini. Jadi diatur kemarin sore sampai tadi malam selesai pengantaran. Pak, harapan dan doanya Pak untuk tahun ini dari DPP PKS melakukan Idul Kurban nih Pak ya di tahun ini, apalagi jumlahnya Alhamdulillah Masya Allah lebih banyak dari tahun kemarin Pak. Tahun kemarin 1.500.000, saat ini 1,8 juta Pak. Harapan dan doanya untuk DPP PKS dan untuk seluruh masyarakat Pak, silakan. Harapannya supaya lebih banyak lagi orang bisa merasakan gitu, daging yang ini khususnya kepedulian dari PKS untuk para warga dan masyarakat. Amin. Insya Allah tadi juga disampaikan oleh Ustadz di sebelumnya dari menyampaikan bahwa ini bisa memberikan kebahagiaan
untuk seluruh masyarakat dan juga kaum duafa. Sekali lagi Pak Agus, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sehat selalu Pak. Semoga ini dapat didistribusikan dengan baik, amanah juga dijalankan dengan baik. Bapak juga sehat selalu Pak ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Kita sudah saksikan bersama dari proses pemotongan hewan kurban hingga dari prosesi pemaketan daging dari hewan kurban ini yang akan didistribusikan kepada masyarakat dan juga kaum duafa yang membutuhkan dari DPP PKS. Dan semoga dari yang diberikan oleh DPP PKS ini dapat memberikan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat dan juga kaum duafa yang dapat menerima paket kurban sebanyak 1,8 juta paket daging kurban. Dari Rumah Pemotongan Hewan Tapos Depok, Jawa Barat, Matir Muhammad melaporkan.